Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat sebuah formulir absensi yang nantinya kita bisa gunakan untuk mengabsen peserta didik di sekolah kita secara daring. Ya, di sini saya akan coba jelaskan. Pertama, langsung saja kita buka browser. Kemudian kita bisa langsung untuk membuka menu platform di Google tersebut. Ada di menu sebelah kiri dari akun kita yang sudah kita gunakan atau kita sudah login masuk. Kita bisa search ke bawah. Untuk platform formulirnya kita bisa klik dulu di Google Doc ya. Oke, kemudian setelah itu kita di sini kita bisa langsung membuat formulir samping kiri sana ya. Oke, dan selanjutnya kita bisa langsung membuat formulir baru. Nah, jadi di sini caranya cukup mudah ya. Jadi tinggal kalian isi dan sesuaikan berdasarkan kebutuhan kita masing-masing ya. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah formulir daftar hadir siswa untuk kelas 12 ya di sini. Nah, untuk kolom pertama di sini yang paling atas adalah judul. Kemudian untuk yang paling bawah di sini ada deskripsi. Misalkan untuk formulir ini kita akan gunakan atau berlaku untuk minggu pertama misalkan di sini ya. Misalnya kita kasih deskripsi untuk formulir ini. Jadi untuk formulir ini saya akan gunakan untuk absensi yang dimulai tanggal 20 sampai 25 Juli. Jadi bisa kalian aktifkan untuk formulirnya dan juga bisa dinonaktifkan ketika tanggalnya sudah lewat. Kemudian untuk prosesnya juga fleksibel ya, nanti bisa kita sesuaikan apabila setelah dilakukannya absensi. Jadi formulir ini juga bisa digunakan untuk kemudian hari. Jadi setelah 1 minggu di absen, kemudian kita bisa rekap data absensinya secara daring. Kemudian kita bisa kembali untuk mengosongkan formulir absensinya dan bisa kita pakai kembali ya. Untuk formatnya juga nanti kita akan coba lihat ya. Di sini bisa kita hasilkan menggunakan atau menjadi format dalam bentuk Microsoft Excel ya atau spreadsheet ya, yang ada di platform Google ini. Oke, yang pertama kita bisa ajukan pertanyaan atau informasi apa saja yang nanti kita butuhkan untuk absensi. Misalkan yang jelas yang pertama kita nama. Untuk kategorinya bisa kalian pilih ya. Jelas untuk nama di sini adalah jawaban singkat atau paragraf di sini singkat ya, satu langsung jawabannya, satu baris. Tapi ketika kalian ingin mencoba menu-menu lain, kita bisa sesuaikan saja sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalian juga mungkin bisa mengira-ngira format dari jawabannya itu mau seperti apa. Misalkan untuk yang nama di sini kita wajib isi. Kemudian kedua, pertanyaan kedua, misalkan kita akan memberikan pertanyaan tentang kelas. Nah, untuk kelas bisa kalian pilih jawaban singkat juga seperti yang nama, tapi supaya lebih variatif di sini saya akan memilih untuk pilihan ganda atau yang lebih keren di sini drop down ya. Jadi nanti pilihannya akan muncul menu drop down ya. Supaya lebih efektif lagi ataupun efisien untuk tampilannya nanti. Misalkan untuk pertama kelas
Ini kita bisa pilih seperti ini. Kemudian untuk formnya ini wajib diisi. Oke. Kita sudah punya informasi dua. Kemudian untuk yang ketiga, mungkin di sini saya akan meminta kepada siswa bukti atau berupa dokumentasi. Nah, ini dokumentasi ini nanti akan saya pilih atau wajibkan mengupload file ya. Jadi untuk filenya kita bisa unggah berupa foto ya. Nah, di sini misalkan kita spesifik untuk gambar ya atau foto. Kemudian jumlah maksimum filenya kita bisa tentukan cukup satu saja sebagai bukti bahwa mereka belajar di rumah ya. Untuk ukuran maksimalnya kita bisa tentukan supaya tidak begitu berat ke media penyimpanan di Google Drive. Kita bisa ubah ukurannya, diperkecil menjadi 1 mega, karena ukuran foto juga bisa diperkecil ya. Jadi seminimalnya atau semaksimalnya di sini adalah 1 megabyte. Kemudian untuk ketentuannya adalah wajib diisi ya, jadi sebagai bukti bahwa siswa tersebut mengikuti pembelajaran daring dan hadir di rumah ya, seperti itu. Untuk selanjutnya bisa ditambah untuk kuesioner lainnya atau formulir di sini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya cukupkan sekian dulu ya. Untuk pertanyaan cukup 3, berarti ini kita bisa hapus ya, seperti ini. Nah, jika sudah di sini kita sudah ada 3 pertanyaan, jadi nanti kita bisa rekap nama, kita ketahui nama kelas, dan ada dokumentasi berupa foto yang tersimpan nanti di Google Drive. Kemudian kita cek untuk responnya di sini nanti ketika sudah ditanggapi ya. Jangan lupa juga untuk memberikan nama pada file formulir tersebut. Kemudian kita bisa cek pratinjau atau preview yang sudah kita gunakan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat formulir yang sudah kita buat ya. Di sini nama wajib diisi. Jadi ketika nama di sini tidak diisi, nanti ke tombol kirimnya di sini akan meminta untuk mengisi dulu dengan lengkap. Kemudian ketika kita pilih kelas di sini, kita karena gunakan menu drop down, jadi lumayan simple ya. Jadi emang cukup bagus juga. Kemudian untuk dokumen kehadiran di sini bisa kita unggah ya, seperti ini. Jadi siswa nanti bisa mengunggah dokumennya. Oke, selanjutnya kita bisa kirimkan ya, ataupun kita bisa setel dulu apabila kita ingin mengatur pertama misalkan untuk alamat email ya. Jadi kita juga bisa mengumpulkan alamat email sebagai tanda terima respon. Juga kita bisa checklist ya di sini apabila responden memintanya. Kalau tidak, juga tidak cukup di sini saja hanya mengumpulkan alamat email. Jadi kita tahu alamat email dari siswa-siswi yang mengabsen. Jadi tidak ada yang double ya untuk absensinya. Jadi tidak ada ya. Jadi kan perangkat masing-masing itu dikhususkan untuk satu email. Maka apabila ada email yang sama, ada kemungkinan formulirnya tidak akan bisa terkirim. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba batasi ya. Dan untuk responden wajib masuk email ya. Jadi saya ingin mewajibkan untuk mereka
menggunakan alamat emailnya masing-masing. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa atur ukuran file yang tadi. Ini bisa kita minimalkan ya di sini 1 GB. Kemudian ini tampilannya udah jelas. Untuk pesan konfirmasinya kita bisa editnya. Misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau kuis ini enggak ya, tidak, karena ini hanya sebatas formulir. Oke, jadi sebenarnya fungsi Google Form juga bisa dijadikan formulir atau tes online ya. Jadi di sini ada menu kuisnya juga. Apabila pertanyaannya diganti dengan pertanyaan-pertanyaan soal ya di sini. Kita bisa lihat perhatian jawabnya lagi. Oke. Jadi ada alamat email juga. Oke. Nah, jadi tinggal bisa kita kirim ya, atau kita bagikan ke siswa-siswi kita. Kemudian kita bisa cek tautannya atau linknya, kita bisa perkecil, tinggal salin atau di kopas ya di sini. Nanti kita bisa bagikan ke media-media pembelajaran seperti Classroom atau WhatsApp, media grup WhatsApp. Kemudian apabila ingin membuatnya lebih menarik, kita bisa membuat link tersebut menjadi berupa QR code ya. Kita masuk ke QR code generator, kemudian kita tadi yang link tersebut kita pastikan dan hasilnya ada di sini ya. Jadi di sini ada QR code untuk mengakses formulir Google Form yang sudah kita buat ya. Seperti itu. Jadi tinggal kita simpan dan kemudian kita bagikan ke grup online atau kelas online kita ya, untuk mengisi daftar hadir. Nah, jadi untuk respon juga nanti tanggapannya kita bisa rekap lihat di grup Excel ya. Di sini kita bisa buat supaya tampilannya lebih terkelihatan daftar hadirnya berupa ini, berupa tampilan di Excel data-data yang sudah masuk atau siswa yang sudah mengabsen dengan catatan timestamp-nya di sini. Misalkan waktu ngabsennya pukul berapa juga bisa kelihatan. Jadi ketika sudah ada yang telat terlambat kelihatan juga ya. Jadi kita bisa rekap juga namanya, tinggal kopas dan direkap ke dokumen absensi yang ada di komputer kita untuk diolah menjadi nilai ya untuk catatan absensi di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bagaimana cara membuat daftar hadir secara online menggunakan platform Google Form. Mungkin ini juga adalah cara yang mudah ya, yang sering digunakan. Ya, jadi mudah-mudahan bagi yang menyimak bisa bermanfaat. Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.